Halo, saudara. Tentu ketemu lagi. Tapi kesempatan ini saya mungkin tidak nyanyi. Namun saya mau cerita tentang keadaan yang terjadi di kota Jayapura secara khusus mengenai apa yang sedang bikin resah dan gelisah masyarakat ini. Itu yang dong bilang itu, corona kah? Apa barang itu. Jadi begini kawan, saya kemarin itu terpaksa saya harus keluar dari rumah karena saya punya kesibukan menuntut saya harus keluar di luar, tapi saya pakai masker, saya pakai sarung tangan, pokoknya saya pakai yang bisa melindungi diri. Tapi jalan pertama itu saya urus sapu rambut, ini kulit sapu rambut baru, kelihatan lebih banyak yang putih lagi. Saya gunting rambut, pangkas rambut selesai, saya tukang servis. Saya pun laptop itu data penting semua ludes, habis. Saya tukang servis, dia bilang, aduh papa, ini sudah tidak bisa dia punya hard disk ini, harus beli baru. Aduh jalan cari setengah mati, baru dia minta yang SSD lagi. Jalan cari setengah mati, tapi ku tahu. Saya jalan di tengah jalan itu, yang biasanya jalan utama itu macet-macet. Sekarang ini macam jalan tol itu kurang luas lagi. Sepi sekali. Don takut corona aja, don terbiasa jalan. Saya juga jalan kemarin saat hati-hati sekali. Akhirnya satu hari saya sibuk sampai sore saya kembali tukang servis karena saya sudah dapat barang, dapat dia punya hard disk, saya balik tukang servis. Aduh, barang itu diperbaiki terselesai. Sampai tadi ini baru rapi ambil. Tapi kemarin itu jalan selet sepi betul-betul. Gara-gara ini, barang ini, corona ini orang takut. Kota Jayapura nih baru jam 6 itu sesama dengan jam kecil. Kota jam kecil toh, jam 1. Orang malas jalan sekarang karena ya Jayapura itu banyak sih. Ya saya dengar info terakhir itu cukup banyak untuk Papua. Sudah 4 ribuan. Jayapura juga cukup banyak, tapi saya terima kasih puji Tuhan karena begini kawan. Begitu banyak di Jayapura, namun yang meninggal sampai sekarang itu baru 4 orang saja. Bahkan sebagian besar itu supulan di rumah, don sembuh total. Orang dengar-dengar berita dong pakai ini, campur ramuan tradisional punya. Akhirnya sembuh-sembuh sudah banyak yang pulang. Banyak, baik pun Sentani banyak, di Jayapura di Dok 2 juga banyak, karena dong tak hambur di rumah-rumah sakit. Tapi ya puji Tuhan karena sekian lama itu yang kena itu hanya 4 orang yang meninggal. Bahkan banyak yang supulang. Tapi aduh, saya lihat saudara yang lain itu kesian dong di rumah saja sudah bisa kerja, tidak bisa bikin apa-apa. Jadi dong ekonomi itu sangat prihatin betul. Baru kau tahu, saya jalan tukang servis kemarin itu, saya lihat ada satu gereja kecil di samping tukang servis itu. Ya saya tanya, mas itu dong ribut-ribut apa? Dibilang, apa itu dong bagi sembako. Masa? Baru mas sudah dapat? Belum. Mungkin kita di sini orang pendatang apa jadi tidak bagi. Saya bilang, tidak, semua punya hak yang sama. Karena kita semua diserang virus yang sama. Macet pekerjaan juga sama. Tapi itu dong bagi di gereja saja. Saya mungkin jemaat-jemaat saja yang dapat ke apa. Ya, maksudnya begini, kalau menurut saya begini. Kemarin saya lihat itu, ya entah itu betul atau tidak, tapi saya lihat memang sepertinya itu khusus dalam jemaat saja sendiri. Dan pembagiannya itu juga tidak banyak-banyak macam seperti kita punya keinginan begitu. Karena dia bagi saya lihat masing-masing dia bawa pulang beras 10 kilo satu karung. 10 kali 15 kilo beras bulog itu. Minyak goreng 1 botol, gula 1 kilo, sisanya daun teh, garam, untuk gitu. Jadi saya pikir ini kita makan berapa lama, terus nanti kalau habis, kita dapat lagi tidak bantuan ini. Sementara uang sudah begitu banyak dikeluarkan untuk ini, bantuan virus corona ini. Kasih masyarakat sembako apa segala macam.
Baru sampai sekarang dong bagi tidak merata, kita juga belum dapat. Baru dong korbankan yang lain, misalnya contoh ada ketumpuk anggota-anggota di sini yang ya, PNS, tumpu uang lauk pauk itu habis dipotong hanya untuk bantu ke corona. Jadi sebenarnya korbankan yang lain, bantu yang lain, padahal begitu banyak dikorbankan, bantuan hanya kasih semacam itu. Apa betul tidak ya dong salurkan baik-baik ya? Tapi saya khawatir-khawatir. Hanya ya kita berdoa saya semoga apa yang dong salurkan itu memang betul-betul berdasarkan perkataan, tidak korbankan yang lain demi kepentingan yang lain padahal masuk di tempat lain. Nah, ini yang bahaya, saudara. Jadi aduh, saya lihat kemana itu saya pikir ini makan berapa lama, apa habis, bisa minta lagi ke tidak. Tapi tidak tahu juga, saya juga sampai sekarang belum dapat kawan. Tapi saya tidak berharap juga, saya hanya berharap sama Tuhan. Saya tahu Tuhan pasti pelihara saya. Karena sambil contoh misalnya Elia itu 3 tahun tidak ada makanan, tidak ada berkat, tapi Tuhan pucara untuk pelihara dia. Pertama Tuhan bilang, kok ke sungai Kerit, ambil minum dari sini nanti burung gagak yang antarku makanan. Masuk akal tidak? Tuhan pucara, minum dari air sungai, makan burung yang antar. Ini luar biasa. Belum ada, zaman sekarang saya belum lihat seperti itu, belum tahu, belum ada. Habis itu sungai itu kering karena hujan tidak turun. Jadi Tuhan bilang kopi di Sarfa, ada seorang janda di sana. Begitu Tuhan habis bicara dia jalan ketemu langsung deh janda itu terpakai tunggu-tunggu tanya A B karena nanti malu bertanya sesat di jalan. Pak langsung ketemu tuh langsung disuruh bikin makan. Padahal janda itu juga kanker, kantong kering. Suruh bikin makan tuh terbanyak-banyak. Gorengan pakai tepung dan minyak. Eli bilang kok bikin dosa nanti kok diberkati. Betul. Sampai sekian lama, kurang lebih 3 tahun itu. Ya janda ini juga hidup dari kemurahan Tuhan, berkat hambanya Elia. Jadi saya juga percaya bahwa ya kita tidak berharap sih macam itu bantuan-bantuan itu, tapi ya harapan saya disalurkan dengan baik lah. Boleh semua merata, kasihan karena kita semua merasakan sengsara yang sama, proses yang sama. Jadi jangan yang lain mencari keuntungan demi kepentingan pribadi. Jadi itu tidak baik. Itu saudara. Jadi saya pikir ya kita berdoa sama-sama sehingga semua ini bisa berjalan dengan baik dan kalau boleh virus ini cepat berakhir. Karena saya dengar-dengar ini menurut Dongsu kasih info duluan, maksudnya jawaban duluan sebelum ujian. Dong bilang mungkin bulan 5 kah itu barang selesai karena semakin hari makin berkurang. Walaupun kita di Jayapura ini juga di 2 pasar sudah ancaman berat. Baru pasar yang paling berat juga itu di pasar ikan di Hamadi sana. Aduh itu orang tumbang. Makanya saya juga takut lari beli ikan. Itu makan ini saja, makan telur saja. Super mie naik sudah selesai, penting perut kenyang tuntas. Dia tahu nanti selesai corona itu perut kembung ke bagaimana setelah tahu sudah. Yang penting ya itu tadi saya bilang kita doakan sehingga jika dana itu turun itu tersalur dengan baik. Jangan ada kepentingan macam iblis dong pun tangan mencoba mencuri begitu langsung Tuhan tangkap. Jangan. Dan kita juga berdoa agar barang ini cepat selesai. Jadi saya ingatkan kok tidak lupa sak nama toh YN Lau jangan kau lupa. Dan saya kasih toko jangan keluar rumah. Saya kemarin keluar itu memang saya hati karena aduh jalan yang biasa ramai bersepi. Memang menakutkan sekali. Jadi begitu saudara. Malam ini hati nyanyi Nanti berikutnya baru saya kasih lagu yang mantap. Oke? Ya, antum ketemu di momen berikut. Salam sehat selalu.